Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai satu doa tulisan. Doa ini dalam bahasa Ibrani katanya, tapi saya sendiri nggak tahu. Ini oleh-oleh dari teman yang pulang dari Turki dan kemudian mungkin mampir ke Mesir karena ada tulisannya Egypt. Itu berarti Mesir. Nah, ini dari serat kayu. Jadi dari kayu yang disayat-sayat kemudian ditulisi. Dan ini ciri khas tulisan-tulisan kuno di Timur Tengah. Yaitu di kulit kayu, di kulit binatang, semuanya tertinggal sehingga sampai sekarang awet masih tersisa. Yang namanya papirus kalau kulit kayu. Jadi kayu kemudian dipotong tipis-tipis kemudian diberi tulisan. Tapi tulisannya seperti apa saya nggak bisa membaca ini. Dan saya teringat dengan aksara Jawa. Mungkin yang di luar Jawa tidak tahu ya. Aksara Jawa itu ada abjadnya sendiri. Hono coroko Doto sowolo Podo joyonyo Mogo botongo. Nah, 24 huruf. Dan di situ dengan tulisannya yang seperti tadi, cengkok-cengkok, seperti cacing, seperti itu, dulit-dulit. Nah, ini juga cengkok-cengkok kita juga tidak tahu. Mungkin banyak teman juga sudah tidak mengenal huruf Jawa, walaupun dari Jawa atau orang Jawa, karena sudah jarang dipakai. Itu ternyata ada kisah di balik asal-usul huruf Jawa itu. Dan ada maknanya. Menurut cerita di kerajaan Medang Kamulan di tanah Jawa, itu dipimpin seorang raja yang suka makan orang, makan daging manusia, kanibal. Dia adalah Dewata Cengkar. Maka Aji Soko yang di kampung mendengar itu, dia yang sakti ingin melawan raja itu. Dia mempunyai 2 pengikut yang sama-sama sakti. Dia kemudian pergi ke kota mengajak 1 pengikutnya untuk menemani dia mengembara. Sementara yang 1 diutus untuk tinggal di rumah di Padepokan dan menjaga pusakanya Aji Soko itu. Maka begitu sampai di kota, Aji Soko menemui raja dan dia merasa di kota itu sepi, orang pada ketakutan. Dia menemui raja dan mengatakan, saya akan mempersembahkan diri untuk dimakan. Maka raja itu heran, ada anak muda yang wajahnya tampan mau dimakan. Maka dia bertanya, apa permintaanmu terakhir? Aji Soko kemudian minta tanah tidak luas, hanya seluas ikat kepalanya. Kemudian juga minta supaya Sang Prabu Ratu Dewata Cengkar ikut mengukur tanah itu. Maka Ratu Dewata Cengkar setuju. Dan ketika mengukur, apa yang terjadi? Ternyata topinya atau ikat kepalanya menjadi keras seperti besi dan kemudian mengembang meluas, menutupi seluruh dataran tanah Pulau Jawa. Dan akhirnya Sang Raja Dewata Cengkar tenggelam jatuh di pantai selatan. Dia kemudian menjadi bajul putih, buaya putih, penunggu muara di pantai selatan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu Aji Soko dinobatkan menjadi raja. Dia mengutus cantriknya sebagai utusan yang selalu menemani dia mengembara untuk pulang ke Padepokan ke rumahnya, mengambil pusaka yang dia tinggalkan, yang dijaga oleh temannya. Maka kemudian ketika utusan itu datang ke Padepokan dan meminta senjata itu, tentu saja ditolak oleh utusan yang menjaganya. Utusan yang menjaganya berpegang pada aturan bahwa kalau ada orang yang mau mengambil selain Aji Soko, jangan diberikan.
Tetapi orang yang ikut mengembara bertolak pada aturan bahwa saya diutus untuk mengambil pusakanya. Maka mereka kemudian cekcok dan akhirnya perang. Dan ketika mereka berkelahi, ternyata dua-duanya sama-sama sakti. Dan karena kesaktian mereka, mereka mati bersama, mati sumpyuk, mati dua-duanya. Saudara-saudara yang terkasih, dua-duanya ingin memegang perintah. Yang satu perintah dari Aji Soko untuk menjaga senjata itu jangan diberikan selain kepada Aji Soko. Yang satu perintah untuk mengambil senjata itu, dan akhirnya dua-duanya karena perintah itu berantem, saling bunuh, dan dua-duanya mati. Itulah asal-usul aksara Jawa atau huruf Jawa itu yang terdiri dari 24 karakter. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil juga bicara tentang aturan-aturan yang kadang membingungkan oleh orang-orang Farisi dan ahli kitab. Para murid pada hari Sabat itu pada kelaparan. Mereka memanen gandum, kemudian memakannya. Maka orang-orang Farisi, ahli kitab itu mengkritik Yesus. Kenapa murid-muridmu bekerja pada hari Sabat? Gila, makan kok ya dianggap bekerja. Apa gak bisa membedakan makan dan bekerja? Tetapi karena sudah tamak, sudah benci, sudah marah, maka kadang-kadang tidak logis juga tuduhannya. Dan yang dituduh adalah memanen gandum itu dianggap bekerja karena memanen. Padahal hanya ambil sedikit untuk dimakan. Maka Yesus kemudian menjawab, memberi contoh-contoh dari kitab perjanjian lama yang sungguh mereka agungkan, yang mereka anut. Raja Daud itu raja yang sangat mereka kagumi, mereka hormati, mereka sembah. Raja Daud itu dikatakan, Yesus menceritakan kembali bagaimana dia masuk ke rumah ibadat dan anak buahnya kelaparan. Maka dia memakan makanan-makanan persembahan yang hanya ditujukan boleh dimakan oleh imam-imam di rumah ibadat itu. Tetapi Daud dan anak buahnya makan karena kelaparan. Dia melanggar aturan itu. Bahkan di bacaan lain, Yesus juga memojokkan orang-orang Farisi yang degil hatinya itu. Kalau sapimu terperosok ke lubang pada hari Sabat, apa kamu juga tidak akan menolongnya, membiarkan mati sapimu? Tentu saja tidak. Maka mereka kemudian malu. Lalu Yesus memberi ajaran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, orang-orang yang degil hatinya. Yang kubutuhkan bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Maka saudara-saudari yang terkasih, di balik itu adalah bukan aturan-aturan yang mengatur persembahan, pentahiran, yang mengatur segala yang tidak bengek, yang justru memberatkan manusia. Tetapi belas kasihan. Tetapi orang yang menyesali hatinya, orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau dikuatkan, dikembangkan, mau bertobat, mau berkembang supaya hidupnya semakin sempurna. Nah, Yesus juga mengingatkan, yang ada di sini lebih besar dari Sabat itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita belajar bagaimana hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Mana yang lebih membebaskan manusia, mana yang lebih membuat manusia berkembang, disitulah yang kita pilih. Karena hukum-hukum yang membebani itu justru dibuat manusia, bukan dibuat oleh Allah sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan